Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope we are okay. Yeah, so we are fine. Okay, now this times we will talk about conditional sentence. Yeah, so our meeting today will talk about conditional sentence and the fifth meetings. Last 2 weeks ago, we have learned about what is a personal letter. So I do hope that you understood with that lesson. And now let's we go to the next lesson. For the moment, before we begin our class today, let's we pray together by reading Basmalah together first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for these meetings, I will asking you first, but before that, I will show you what we are going to have today. Yeah, for first 5 meetings, conditional sentence. Right, we're going to learn from the indicator 3.20 and 4.20. So you can look from the screen. Yeah. Nah, di sini kita akan membahas tentang indikator 3.20 yang mana 3.20 dan 4.20 ini tugas kita atau tugas kalian. Yang pertama, siswa bisa menentukan ya. Kemudian menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan atau peristiwa di waktu yang akan datang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar-benar dan sesuai dengan konteks. Nah, secara global di sini kita akan nantinya menentukan atau membuat suatu kalimat di mana kalimat itu menunjukkan pada konteks pengandaian. Mungkin kira-kira mungkin di antara kalian pernah tidak memiliki suatu angan-angan atau memiliki suatu impian ya, seandainya aku punya sepeda atau mempunyai motor, aku akan berangkat ke sekolah tepat waktu ya. Tadi seandainya. Jadi di sini kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa membuat kalimat pengandaian itu saja. Nah, yang kedua adalah menerapkan ya, bisa menerapkan. Jadi nanti setelah menentukan bisa menerapkan ya. Kemudian setelah itu nantinya setelah menerapkan membuat suatu semacam latihan, kemudian mengumpulkan ya, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian bla bla bla. Nah, ini adalah indikator yang kita nanti akan mulai untuk mempelajarinya. Okay, next slide. For this time we only focus on 2 points first in the fifth meeting. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang tipe atau membuat kalimat pengandaian tipe 0 sama tipe 1 karena ada 4, yaitu conditional sentence types 0, conditional sentence types 1, and conditional sentence type 2 and 3 ya. Jadi ada 4, nanti akan ada masing-masing ada penjelasannya. Kita mulai dari definition first ya. Untuk definisinya apa sih conditional sentence? Mungkin kalian di kelas 1 sudah pernah atau yang sudah pernah kursus. Kita lihat di sini. Yaitu is form in English that is used to express if clause ya, untuk mengutarakan if clause-nya ya, kalimat pengandaiannya. Ya, in Indonesia we often say this word where its purpose is to say one thing that happens or will happen. Example, if I go home early, I will not meet you. Ya, jika seandainya aku pulang cepat,
aku tidak akan bertemu denganmu. Ya, jadi ada if di situ. If I go home early, di situ ada simple present tense ya. Ada subjek I, go, verb 1, home early adalah kata keterangan. If I go home early, jika aku pulang cepat, I will not meet you, aku tidak akan bertemu denganmu. I subject will future. Ya, jadi kalau ada pasangannya simple present, maka pasangannya adalah simple future. Nah, di situ diikuti oleh if karena itu kalimat pengandaian. Ya. Maknanya apa? Kalimat pengandaian itu adalah selalu tidak sinkron dengan faktanya. Jikalau, contoh, if I study hard, I will get good score. Jika aku belajar giat, aku akan mendapat nilai bagus. Tapi kenyataannya dia atau aku tidak belajar giat, jadi nilaiku jelek. Nah ini ya, ini adalah kalimat dasarnya. Nah, secara umum rumus conditional sentence adalah dibagi menjadi dua, if clause sama result. If clause sama main clause, anak kalimat dan induk kalimat. Subordinate clause bisa juga disebut itu. If plus condition, condition adalah kondisi di mana kita realnya di mana. Result adalah efeknya. Contoh di sini, ya. Dan satu lagi, if bisa diletakkan di awal seperti yang tadi, if I study hard. If-nya di awal atau bisa di tengah. Misalkan, I will bisa dibalik ya. I will get good score if I study hard. Itu bisa dibalik, ya. Jadi simple future-nya ditaruh di depan, kemudian present tense-nya ditaruh di nomor 2. Oke ya. Seperti contohnya, ini rumus penggunaan dan contoh kalimatnya. Di sini the conditional sentence divide into two types, type 0 and type 1. Kita lihat untuk type 0 maknanya apa? Type 0 ini dipakai untuk action condition atau syarat, selalu terwujud karena merupakan scientific fact. Istilahnya adalah suatu kata, suatu kalimat yang diuntukkan untuk mencari faktanya yang nyata ya, yang merupakan habitual activity atau kebiasaan. Nah, di samping itu conditional sentence ini masih sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Tipe ini digunakan untuk mengatakan suatu yang menggunakan rumus jika, kemudian diikuti maka. Ya, misal dalam bahasa Indonesia, jika kita mengatakan jika hujan, maka rumput akan basah, terjadi ada efeknya. Kalau hujan rumput basah, kan itu adalah general truth ya. Artinya keterangan umum, faktanya benar. Matahari terbit dari timur, faktanya memang matahari terbit dari timur dan terbenam di arah barat. Dan ini adalah menggunakan conditional sentence tipe 0, kalimat pengandaian tipe 0, yaitu yang menyatakan bahwa memang seperti itu. Nah, ya. Contoh lagi, jika aku tidak makan, aku akan kelaparan. Ya memang seseorang itu kalau tidak makan pasti akan kelaparan. If I don't eat, I will hungry. Ya, aku akanlah lapar. Jadi simple present berpasangan dengan future tense, atau dibalik, future tense dipasangkan dengan present tense. Ya, seperti itu ya, ada efek di situ. Nah, rumus ini dapat juga digunakan sebagai berikut: if plus simple present plus simple present, ya, atau dibalik, simple present plus if plus simple present. Itu kalau kita ingin menyatakan general umum. Contoh, if it rains, the grass get wet, atau the grass get wet if it rains. Ya, jika hujan maka rumput akan basah. Rumput akan basah jika hujan. Nah, if letaknya di depan sama di tengah-tengah sesudah koma. Ya, mungkin di sini ada yang masih bingung. Oke.
Oke. Sekarang lanjut conditional sentence step 1 untuk slide yang kotak sebelah. Nah, untuk yang tipe ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya, jika Anda menggunakan kalimat pengandaian ini, maka artinya Anda yakin bahwa kalimat tersebut mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Rumusnya adalah if plus simple present, karena kita mengumumkan pada waktu sekarang. Kemudian selanjutnya present future, kemudian diikuti oleh keterangan yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan will, atau dibalik present future if plus simple present. Contoh, if you tell her truth, she will forgive you. Jika kamu mengatakan benar, dia akan memaafkanmu. Ya, tapi pada kenyataannya kamu enggak benar-benar mengatakannya, sehingga dia tidak memaafkanmu. Jadi itu selalu berlawanan dan bisa memungkinkan dia memaafkan atau tidak. Bisa juga. Misalkan, jika aku menjadi bupati, aku akan memberi bantuan untuk aspal di desaku, misalnya. Bisa iya, bisa tidak, ya. Karena it can also be it can also be true or not. Oke, lanjut. If I have money, I will invite you to go to Bali. Jika aku punya uang, aku akan mengajakmu untuk pergi ke Bali. Oke ya, mungkin itu aja materi yang bisa kita berikan, sehingga nanti harapannya Anda bisa menguasai itu. Bagaimana caranya memahami conditional sentence tipe 0, atau kalian bisa mempraktekannya dengan membuat kalimat sendiri. Jikalau andai kata, andaikan, selalu diikuti oleh rumus itu. Nah, Pak, kok saya belum paham rumus? Maka dari itu Anda harus buka lagi bukunya Anda, ya, yang materinya tenses. Di kelas 1 dulu pernah diajarkan tenses, ya. Atau kalau yang mempunyai kamus, di kamus itu ada tenses mulai dari simple present sampai 16 tenses. Anda cari rumus simple present, ya, kemudian simple future, rumusnya gimana. Kemudian baca, kemudian pahami maknanya, kemudian coba Anda kaitkan if di depannya, ya, membuat kalimat seperti itu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan di rumah dan selalu belajar dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.